Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini, yaitu dalam Lukas 4 ayat 1-30. Pencobaan di padang gurun. Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini. Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Lama hari ini, yaitu dalam Yosua 11, 12 dan 13. Yosua 11 ayat 1-23.
Bagian utara kanan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Ahsaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot-Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua, tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Yosua 12 ayat 1-24. Daftar raja-raja yang kalah.
Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashtarot dan di Edrei, dan memerintah atas Gunung Hermon, atas Salha dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maha dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya, menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Raja negeri Yeriho, 1. Raja negeri Ai, di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lahis, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Gezer, 1. Raja negeri Debir, 1. Raja negeri Geder, 1. Raja negeri Horma, 1. Raja negeri Arad, 1. Raja negeri Libna, 1. Raja negeri Adulam, 1. Raja negeri Makeda, 1. Raja negeri Bitel, 1. Raja negeri Tapuah, 1. Raja negeri Hefer, 1. Raja negeri Afek, 1. Raja negeri Lasaron, 1. Raja negeri Madon, 1. Raja negeri Hazor, 1. Raja negeri Simron Meron, 1. Raja negeri Ahsaf, 1. Raja negeri Taanah, 1. Raja negeri Megido, 1. Raja negeri Kedes, 1. Raja negeri Yoknim di dekat Gunung Karmel, 1. Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, 1. Raja negeri Goyim di Galilea, 1. Raja negeri Tirsa, 1. Jadi jumlah semua raja itu, 31 orang. Yosua 13 ayat 1-33. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka.
Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka. Yakni mulai dari Arur, yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi, dari Medeba sampai ke Dibon. Dan segala kota Sihon, raja orang Amori, yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maha, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salha. Seluruh kerajaan Og di Basan, yang memerintah di Ashtarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maha itu, sehingga Gesur dan Maha masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba. Hesibon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Seret Hasahar di atas gunung di lembah itu. Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yazer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Arur, yang di sebelah timur Raba. Yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir. Dan di lembah, Bet Haram, Bet Nimra, Sukot dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung Danau Kineret, di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot Yair, yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Ashtarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Mahir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Mahir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriho. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka, Tuhan, Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.